Konferensi Meja Bundar dan Sikap Belanda terhadap Kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau Perjanjian Konferensi Meja Bundar merupakan sebuah pertemuan konferensi yang bertempat di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus sampai 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili beberapa negara yang diciptakan oleh Belanda di Kepulauan Indonesia. Latar belakang Konferensi Meja Bundar. Kegagalan dari usaha Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan kekerasan. Tindak lanjut dari semua perundingan yang pernah dilakukan Indonesia dengan Belanda. Tujuan untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda, untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia Belanda, untuk menjadikan negara Indonesia yang benar-benar merdeka dan bebas dari penjajah. Pembentukan perwakilan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar pada tanggal 4 Agustus 1949, pemerintahan Republik Indonesia menyusun delegasi untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar yang terdiri dari ketua dan anggota. Peserta yang hadir dalam Konferensi Meja Bundar Indonesia, Muhammad Hatta dan Mr. Muhammad Roem, Profesor Dr. Soepomo. BFO Sultan Hamid, Belanda, Mr. van Marseven. Hasil Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949, masalah Irian Barat diadakan pada perundingan lagi dalam waktu 1 tahun antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dan beberapa korvet akan diserahkan ke Republik Indonesia Serikat. Tentara Belanda ditarik mundur dan tentara KNIL dibubarkan dengan catatan para anggota yang diperlukan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Dampak Konferensi Meja Bundar. Positif, Belanda mengakui Indonesia, penyerahan kedaulatan, konflik Belanda dan Indonesia dapat segera diakhiri dan pembangunan dapat segera dimulai. Negatif, Irian Barat sebelum menjadi bagian dari Indonesia, menjadi bagian Indonesia kembali pada tahun 1969. Alasan Belanda menunda penyerahan Irian Barat. Irian Barat kaya akan bahan tambang. Irian Barat akan dijadikan sebagai basis penyebaran agama Kristen di wilayah Asia Pasifik. Menjaga kehormatan di mata dunia, Irian Barat ingin dijadikan negara boneka Belanda. Penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Setelah Konferensi Meja Bundar dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia di 2 tempat pada tanggal 27 Desember 1949 dan pada tanggal 23 Desember 1949. Wakil dari Indonesia berangkat ke Belanda. Penyerahan kedaulatan di Belanda terjadi di ruang Tahta Amsterdam. Wakil dari Indonesia Muhammad Hatta. Wakil dari Belanda Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. William Drees, dan Menteri Seberang Lautan Mr. Sassen. Pasca Indonesia memproklamirkan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Belanda belum mau mengakui keberadaan negara Indonesia secara de jure karena dianggap bentukan Jepang yang berbau fasisme. Berbagai usaha dilakukan Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia. Jalan kekerasan yang dilakukan semuanya berakhir dengan kegagalan.
dan mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Perjuangan menuju Indonesia merdeka banyak disorot oleh masyarakat di Indonesia dan di dunia. Makna penting konferensi meja bundar menjadi titik tonggak kekuatan negara adalah sebagai berikut. Politik. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Chili, Muhammad Ansor mengungkapkan ada 4 ciri negara berdaulat, yakni memiliki wilayah, memiliki rakyat, memiliki pemerintahan, dan memperoleh pengakuan dari negara berdaulat lain. Hal itu berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, banyak negara memberi pengakuan kepada Indonesia seperti Mesir, Vatikan, Arab Saudi, Suriah, dan Turki. Ia mengungkapkan banyak etnitas tidak mendapatkan pengakuan internasional sebagai sebuah negara. Contohnya, Kosovo, Sahrawi, Western Sahara, Palestina, Taiwan, Republic of China. Negara Kosovo misalnya merdeka pada tahun 2008. Negara ini belum mendapat pengakuan dari banyak negara. Dengan demikian belum menjadi negara dan menjadi anggota PBB, banyak negara tercatat menolak kemerdekaan Kosovo, ujar Ansor dalam diskusi 70 tahun pengakuan kedaulatan Indonesia di Museum Perumusan Naskah Proklamasi pada 28 Februari 2019. Bukan hanya aktivitas militer yang penting untuk menjadi negara merdeka yang diakui internasional. Bukan pekik, heroik, dan angkatan senjata saja, tetapi perjuangan diplomasi ikut berperan penting. Konferensi Meja Bundar pada 23 Agustus sampai 2 November 1949, lanjut Ansor, hasil diplomasi Indonesia dibawa ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Kemudian resolusi PBB nomor 67 pada 28 Januari 1949 menyerukan dua hal, yaitu kelanjutan perundingan untuk menemukan penyelesaian damai antara dua pihak agar penyerahan kedaulatan oleh pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dilakukan sebelum 1 Juli 1950. Ansor menjelaskan, Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 mengukuhkan laut di antara pulau-pulau di wilayah Indonesia berada di bawah kedaulatan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Deklarasi Juanda, luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat kilometer. Setelah melalui perjuangan diplomasi yang panjang pada 1982, Deklarasi Juanda dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Laut PBB ketiga tahun 1982. Selanjutnya, dilakukan diplomasi kewilayahan pada 1957 hingga 1969, Perjanjian New York yang ditandatangani pada 5 Agustus 1962 dan disahkan pada 1 Mei 1963. Ada 5 tahanan dari perjanjian tersebut, yaitu 1. Tindak lanjut atas masalah Irian bagian barat yang sebelumnya telah diangkat dalam Konferensi Meja Bundar. Kedua, pemindahan kekuasaan atas Irian Barat dari Belanda ke Indonesia. Ketiga, Irian Papua bagian barat kembali ke Indonesia pada 1 Mei 1963. Keempat, Indonesia wajib selenggarakan penentuan pendapat rakyat di Irian Barat sebelum akhir 1969. Dan kelima, pada 19 November 1969, PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil PEPERA.